Bab 037. Roman terus melihat jam tangannya yang menunjukkan pukul 20:09 malam. Nih orang pasti lagi sibuk jalan nih, tebak Roman. Iyalah pasti jalan, masa siang-siang kelonan, ujar Roman mengingat di Jerman sekarang baru pukul 2 siang. Tolol, mana bisa kelonan tadi kan tuh bocah bilang lagi nganter Naya lepas pengaman. Roman meralat sendiri tebakannya barusan seraya memainkan ponsel mengecek sosmednya berita apa yang sedang booming dan menjadi trending topik abad ini. Setelah scroll namun tak menemukan apa-apa dia melemparkan ponselnya. Kembali otaknya menerawang apa yang sedang dilakukan Reyhan. Jir, ngapain gue jadi mikirin tuh orang? Roman mengetuk-ngetuk kepalanya dengan kepalan jari seolah sedang mengetuk pintu. Persahabatannya dengan Reyhan memang sangat kental, malah terkadang sedikit berlebihan. Kegabutan yang hakiki, nggak ada bahan hinaan, gerutu Roman sambil melepas sepatunya dan melempar ke sembarang tempat. Kebiasaannya saat pulang memang melepar apa saja yang dia kenakan sesuka hati karena berpikir di rumah hanya ada dia seorang, jadi dia merasa bebas mau melakukan apapun, mau telanjang sepanjang hari pun dia bisa. Namun pikiran Roman masih sangat waras untuk tidak melakukan hal gila semacam itu. Di kediaman Dani tengah terjadi perdebatan antara dia, Anita juga Eva. Mas minta maaf lah pada Reyhan. Anita mencoba membujuk Dani yang kini sedang diam entah memikirkan apa. Percuma, kesalahan papa pada Kak Reyhan sudah sangat fatal. Eva menimpali, dia sangat marah pada papa tirinya begitu mamahnya menceritakan semua penyebab perusahaan Dani yang tiba-tiba jatuh bangkrut. Eva tak habis pikir kenapa ada seorang ayah yang dengan tega menculik menantunya sendiri hanya untuk bisa menguasai harta anaknya. Setidaknya kau mencoba untuk bicara pada Reyhan Mas, apa kamu mau kita jadi gelandangan? Anita seakan tidak rela jika harus hidup susah kembali seperti saat dia belum menikah dengan Dani. Mama yakin Kak Reyhan mau memaafkan papa? Tanya Eva sinis. Aku sih nggak yakin, karena jika aku yang mengalaminya sekalipun aku tidak akan memaafkan papa. Masih bagus Kak Reyhan nggak laporin papa ke polisi, ujar Eva seraya beranjak ke kamarnya, sudah malas mendengarkan celotehan mama dan juga kebisuan papa tirinya. Eva berpikir kalaupun mereka harus hidup miskin itu balasan yang dirasa tidak cukup setimpal untuk menebus semua perbuatan jahat Dani pada menantunya. Harusnya Reyhan menjebloskan Dani ke penjara karena sudah melakukan tindak kejahatan yang hampir merenggut nyawa istrinya. Reyhan membawa Naya ke sebuah restoran yang lumayan terkenal di Berlin. Ini apa? Tanya Naya saat mobil masuk ke halaman parkir. Restoran lah yang, jawab Reyhan. Iya tahu, maksudnya makanan Jerman lagi. Tanya Naya, sebenarnya dia sedang ingin makan makanan Indonesia. Jia, kan tadi bilangnya terserah. Reyhan melepas sabuk pengamannya. Tapi aku lagi mau makanan Indonesia. Naya nampak protes. Tadi kamu bilang terserah yang, ya udah terserah aku dong berarti. Kalau kamu bilang mau makanan Indonesia juga aku ajak kamu ke restoran Indonesia. Reyhan mulai terdengar nyolot tidak terima disalahkan. Serta merasa kata terserah benar-benar menjadi bencana jika wanita mengatakannya, seharusnya dari awal bilang kalau mau ini atau itu nggak usah pakai kata, terserah, yang akhirnya membuat kaum lelaki selalu bersalah. Aku mau makanan Indonesia, tuh aku udah bilang, ujar Naya dengan wajah yang dibuat semengesalkan mungkin. Bilangnya tadi Yaang, tutur Reyhan gemas. Sama aja, mau tadi atau sekarang, sahut Naya santai. Veda, sekarang kita udah di sini. Ujar Reyhan. Tapi kan belum masuk, berarti kita masih bisa cari restoran Indonesia kan? Ujar Naya yang masih juga pada kemauannya untuk makan makanan Indonesia yang sudah sangat dirindukannya. Reyhan menarik napas lalu menghembuskannya dengan kasar. Terus. Kok terus sih? Ya cari yang aku maulah daripada aku nggak mau makan, ancam Naya dengan mata mendelik. Astagfirullahaladzim. Reyhan mulai pusing meladeni kelakuan istrinya.
Sabar mas, sabar. Naya mengelus bahu Raihan berusaha menenangkan, padahal yang membuat emosi suaminya sejak tadi adalah dirinya. Tahu ah, ujar Raihan seraya memakai kembali sabuk pengaman dan menyalakan mobil mencari restoran yang dimau istrinya. Naya kembali tersenyum puas. Raihan melirik sebal pada istrinya. Tapi tetap menuruti kemauannya membawa Naya ke restoran Indonesia yang memang sudah sering dia kunjungi saat sedang berada di Jerman. Itu apa mas? Tanya Naya saat melihat sebuah katedral yang mereka lewati. Nggak tahu. Raihan yang masih kesal merasa malas meladeni Naya. Cie ngambek, ledek Naya seraya menyentuh ujung hidung Raihan gemas. Bodoh, mengibaskan tangan istrinya. Niem. Ngapain ham-hem? Tanya Raihan. Naya mengedikkan bahu serta mencebikkan bibirnya. Kamu mau punya anak berapa? Tanya Naya yang sangat yakin pertanyaannya akan membuat suaminya bersemangat. Banyak, sahut Raihan cepat. Seperti dugaan Naya, Raihan langsung sangat antusias dengan pertanyaan yang diajukan olehnya. Wemang kuat bikin banyak. Naya semakin memancing, apalagi melihat wajah Raihan yang mulai berubah. Kuatlah, perlu bukti apa lagi? Kamu aja kah? Oh terus, sahut Raihan dengan bangga mengatakan dirinya lelaki perkasa hingga mampu membuat istrinya kewalahan meladeni semangatnya yang memang sangat menggebu-gebu. Oke, kamu memang luar biasa. Naya memuji suaminya, yang langsung mendapat kecupan di bibir. Beruntung mobil sudah berhenti di restoran yang mereka tuju. Akan berbahaya jika mobil masih berjalan di tengah jalan raya dan Raihan yang tiba-tiba menyosor tanpa permisi. Mereka saling meresapi bibir masing-masing sebelum akhirnya memilih turun untuk dan memasuki restoran untuk mengisi perut yang sudah sangat lapar, apalagi tadi sempat terjadi drama yang akhirnya harus menunda makan mereka. Raihan dan Naya tengah dalam perjalanan kembali ke hotel, setelah puas berkeliling dan makan di restoran Indonesia seperti yang diinginkan Naya. Aku seneng, terima kasih sayang, kata Naya seraya mencium pipi suaminya. Iya, sahut Atia singkat sambil mengelus mesra rambut panjang istrinya yang dibiarkan tergerai. Jangan marah-marah terus ya. Emang kenapa? Naya melihat Raihan. Aku takut. Raihan menjawab asal. Emang aku macan? Sampai bikin kamu takut, ujar Naya seraya bersedekap. Iya, kamu kan macan betina, sahut Raihan sambil terkekeh. Kalau aku macan kamu apa? Mulai kesal karena suaminya yang sekarang sangat sering mengatainya. Aku suaminya macan mungkin. Bukan mungkin lagi, emang kamu yang macan, aku istrinya macan, seloroh Naya sambil mengangkat kedua tangannya memperagakan gaya seekor macan yang sedang mengaum. Dih, mirip banget, hahaha. Raihan tertawa melihat ekspresi Naya. Iya Syah. Naya memonyongkan bibir. Raihan ikut memonyongkan bibir menggoda istrinya. Lucu banget Ci, suaminya siapa ya? Naya menekan-nekan dagunya sendiri seperti sedang berpikir. Suaminya macan, keke Raihan seraya memutar kemudi. Akhirnya sampai juga, gumam Raihan saat mobil mereka memasuki hotel. Naya gegas turun meninggalkan suaminya yang masih sibuk dengan kunci mobil. Tungguin yang. Raihan berlari mengejar Naya yang sudah memasuki lift. Kayak anak kecil lari-lari segala, omel Naya saat Raihan sudah berdiri di sampingnya. Aku kan emang anak kecil kalau lagi sama kamu. Raihan menyahut sambil menaik turunkan kedua alisnya. Anak kecil model apaan kayak gini? Naya melihat Raihan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Udah badannya banyak otot, kayak galah lagi menjulang gitu. Kamunya aja yang pendek, sahut Raihan balik mengatai istrinya yang tingginya hanya sebatas bahu itu pun masih kurang sedikit. Naya cepat mencubit pinggang Raihan. Ngeselin ah, ngomongnya fisik. Kan yang mulai kamu. Raihan mengelak lagi saat tangan Naya sudah siap melakukan serangan tambahan. Jangan dicubit yang, disun aja. Raihan menundukkan kepala seraya memajukan bibirnya. Ih apaan sih? Naya memalingkan wajahnya menjauhi bibir suaminya yang sudah maju beberapa centi.
Mumpung cuma kita berdua di lift, bisik Raihan dengan senyum isengnya. Naya menggeleng, terkadang tingkah Raihan membuatnya merasa agak takut. Takut jika sampai kebablasan dan kepergok orang lain, rasa malunya pasti akan terus teringat. Sebentar aja, bujuk Raihan seraya menghimpit tubuh Naya ke pojok lift. Tepat saat Raihan baru akan memajukan kepalanya pintu lift terbuka, dan mereka kompak menoleh. Seorang pemuda bule masuk lantas berdeham tanpa rasa bersalah padahal dirinya sudah mengganggu seorang suami yang sudah sangat kebelet hanya untuk mencium istrinya. Syukurin, ledek Naya yang melihat wajah suaminya sudah memerah entah sedang menahan malu atau marah karena terganggu. Mereka berjalan beriringan menuju kamar. Dengan Raihan yang masih enggan membuka mulut untuk bicara atau sekedar menyunggingkan senyum saat Naya menggodanya. Saat di dalam kamar Raihan sibuk menelepon Johan membicarakan masalah kantor. Padahal letak kamar Johan hanya terhalang 3 kamar dari kamarnya, tapi jika sudah di kamar Raihan merasa enggan untuk keluar menemui Johan. Untuk meminta Johan ke kamarnya pun Raihan tidak mungkin melakukannya walaupun di dalam kamarnya terdapat ruang tamu yang lumayan luas serta kamar yang terpisah jauh. Menurutnya kamar adalah tempat pribadinya apalagi ada istri yang senang sekali keluar masuk kamar ruang tamu serta balkon. Seperti sekarang Naya sedang sibuk keluar masuk kamar mandi sambil memegangi perutnya. Kamu kenapa sih Yang? Raihan bertanya setelah menyelesaikan teleponnya dengan Johan karena sejak tadi dia melihat istrinya tak bisa diam. Perut aku sakit mas, keluh Naya seraya menghampiri Raihan yang sedang duduk di sofa. Sakit banget, kita ke dokter aja ya. Raihan berkata khawatir lalu merangkul Naya yang menyandarkan kepala di bahunya sambil terus meringis. Nggak usah, tolak Naya berusaha menahan sakit di perutnya. Kamu kesakitan? Nurut apa yang paksa Raihan. Udah biasa sakit begini tiap bulan. Naya memindahkan tangan Raihan ke arah perutnya meminta agar Raihan mengelusnya, berharap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang. Hah, tiap bulan. Kamu sakit tiap bulan kayak gini kenapa nggak bilang sama aku? Kalau sakitnya parah gimana? Tanya Raihan panik. Pertanyaannya lebih terdengar seperti bentakan karena penekanan di setiap kata mengira bahwa istrinya menderita sakit serius. Padahal maksud Naya adalah sakitnya karena memang akibat dia datang bulan, dan mungkin sebagian wanita akan mengalami seperti Naya. Ih maksud aku udah biasa sakit gini perutnya kalau lagi datang bulan mas, menerangkan pada suaminya yang mungkin merasa bingung, kenapa jadi wanita sangat banyak sekali yang dirasakan. Raihan jadi merasa beruntung karena terlahir sebagai laki-laki, tidak dapat membayangkan jika dia terlahir sebagai wanita, mungkin dirinya akan lebih heboh dari Naya. Terus ini harus diapain biar sakitnya hilang? Pasti ada obatnya kan? Cemas Raihan sambil mengelus perut Naya. Ada, tapi kamu mau beliin? Ya, aku pasti beliin asal kamu sembuh, berkata yakin. Serius. Memastikan ucapan suaminya bukan sekedar bualan. Serius Yang? Udah cepetan apa nama obatnya, biar aku beliin sekarang. *I, ujar Naya. Apaan itu? Kayak pernah dengar, ujar Raihan bingung. Ini, Naya menunjukkan gambar yang baru saja dia ambil di internet. Itu kan buat, ujar Raihan tak sanggup meneruskan omongannya. Benar, Naya mengangguk membenarkan dugaan suaminya, meski Raihan tak menyebutkan Naya sudah tahu maksudnya apa. Aku disuruh beli ginian. Emang kamu nggak bawa? Mulai panik memikirkan harus dikemanakan mukanya jika harus membeli minuman khusus wanita datang bulan. Kalau bawa aku nggak mungkin minta kamu beliin amas, lagian kan tadi kamu mas yang maksa mau beliin. Minta Johan aja deh yang beli, mencari orang yang bisa disuruh untuk menggantikannya. Enak aja, suami aku tuh kamu, bukan Johan. Masa kebutuhan pribadi aku harus Johan yang beliin. Kesal merasa suaminya lebih mementingkan malu daripada istrinya. Ya udah aku beli sendiri aja, sudah bangun dari duduknya, Raihan pun ikut bangun mengikutinya dari belakang. Raihan menggaruk kepalanya gemas.
Jangan sayang, aku aja yang beli. Raihan mengalah juga, toh apa salahnya membeli kebutuhan Naya, karena wanita itu adalah istrinya. Akan jadi salah jika Roman sampai tahu kalau dia membeli minuman khusus datang bulan. Roman pasti tidak akan berhenti tertawa dan mengulitinya dengan kata-kata tajam nan sakti yang sanggup mengiris jantung orang yang menjadi sasaran mulutnya. Gitu dong, jangan mau enaknya aja, sindir Naya seraya naik ke ranjang. Iya, aku jalan sekarang, ujar Raihan. Tapi tak juga beranjak dari tempatnya. HMM, menatap bingung ke arah suaminya yang masih pada posisi semula. Ya udah jalan sana. Kamu serius? Aku disuruh beli gituan. Kembali memastikan berharap Naya berubah pikiran. Mas, teriak Naya seraya menunjukkan wajahnya yang terlihat gregetan pada Raihan. Oke, oke, aku beliin sekarang. Langsung berlari keluar takut semakin terkena amuk istrinya yang sudah terlihat sangat kesal padanya jika dia masih belum bergerak juga untuk membelikan minuman yang istrinya minta. Kamu gemesin mas, kalau panik gitu, gumam Naya sambil terkikik geli. Sesungguhnya dia juga sebenarnya tidak ingin Raihan membeli keperluan pribadinya. Tapi perutnya yang sakit membuat dia tidak bisa kemana-mana. Padahal tadi dia dan Raihan baru saja pulang dari rumah sakit, kenapa dia tidak kepikiran untuk membelinya walaupun belum terasa sakit semestinya kan dia tetap ingat karena itu rutin tiap bulan dia alami. Maaf ya mas, gumam Naya merasa sangat ceroboh. Roman sedang berada di sebuah kedai kopi, hanya seorang diri padahal sudah hampir tengah malam. Beneran gabut banget ini gue, nggak ada bahan hinaan. Dia terlihat sedang bersungut sendiri. Jika tidak ada Raihan Roman memang tidak mempunyai lawan untuk sekedar main hina-hinaan, sebab mulut Raihan pun tak kalah sadisnya dengan dia. Dia tampak memutar-mutar ponselnya. Tanpa disadari seseorang sedang berjalan ke arahnya. Pak Roman, sapa orang itu yang ternyata adalah Tania yang sudah berdiri di tepi meja. Tania, balas Roman salah tingkah. Sama siapa? Berbasa-basi padahal jelas di depan matanya jelas hanya ada Tania seorang. Walau bisa saja Tania baru saja ketemuan sama teman atau bahkan kekasihnya mungkin, pikiran itulah yang ada di kepala Roman. Sama temen sih, tapi udah pulang tadi, jawab Tania. Boleh duduk enggak? Tania bertanya lebih dulu karena Roman tak juga mempersilahkannya untuk duduk. Oh, silahkan duduk aja, sahut Roman gelagapan, merasa tak sopan tidak menawarkan duduk sampai Tania harus memintanya duluan. Bapak sama siapa? Ganggu nggak nih? Tanya Tania seraya meletakkan ponsel di atas meja. Jangan panggil bapak dong, berasa tua banget kayaknya, protes Roman dengan kata bapak yang dipergunakan Tania untuk memanggilnya. Sendiri aja, nggak ganggu kok malah lagi nyari teman ini, lanjut Roman seraya tertawa garing, seperti sedang mentertawakan dirinya sendiri yang berubah kaku jika berhadapan dengan Tania. Dan kelakuan konyolnya seolah musnah entah kemana. Jadi panggil apa? Tania bertanya canggung, sebenarnya dia juga merasa gugup saat bertatapan langsung dengan Roman apalagi sampai mengobrol seperti sekarang. Ucap Roman seraya tertawa sumringah. Kamu ngapain jam segini belum pulang? Meredakan tawanya. Tadinya mau pulang tapi ngeliat Bapak di sini, jadi malah nyamperin deh, jawab Tania masih kagok dengan panggilan seperti yang Roman minta, entah hanya sekedar bergurau atau serius memintanya. Roman tampak menahan tawa saat mendengar Tania memanggilnya padahal dia hanya sekedar bercanda tapi Tania menganggapnya serius. Untung si Raihan bukan buaya, kalau buaya mah udah diembat dari kapan tahu ini Tania, batin Roman saat melihat senyum malu-malu yang disunggingkan Tania. Anjir, gemes gue, jadi pengen gue culik nih cewek lama-lama. Roman terus membatin sambil menikmati senyuman Tania yang membuatnya meleleh.